Hello everyone, welcome back to Professional English Channel. Vocabulary list, daftar kata-kata yang kita gunakan. Yang pertama adalah about, termasuk jenis adverb atau preposition, artinya adalah tentang. Kata yang kedua adalah above, berjenis preposition, artinya di atas. Sekarang kita menggunakan kata about. Kalimat nomor 1. Saya sedang berpikir tentang memulai proyek baru. Saya sedang berpikir. I have been thinking. Dengan menggunakan subjek I, kemudian have, dan been adalah be bentuk ketiga sama dengan verb ketiga. Thinking adalah verb ing. Kalimat ini berbentuk present perfect continuous tense. Mulai saat yang lalu dan sekarang masih sedang terjadi. Tentang, about, memulai, starting atau start, proyek baru, a new project. Kata new adalah kata sifat atau adjektif, menerangkan kata benda project. I have been thinking about starting a new project. Dengan pola kalimat ini adalah present perfect continuous tense, menyatakan sesuatu yang terjadi saat yang lalu dan sekarang masih sedang terjadi, yaitu sedang berpikir. About, tentang adalah preposition, starting, verb ing, dari kata start adalah verb kata kerja, menjadi starting karena mengikuti preposition about. A new project, ada menunjukkan jumlah, yaitu tunggal. New project, proyek yang baru. Selanjutnya silakan Anda berlatih mengucapkan. I have been thinking about starting a new project. Kalimat nomor 2. Ada sesuatu yang misterius tentang rumah tua itu. Ada sesuatu, there is something, yang mysterious, tentang, about, rumah tua itu, that old house. There is something mysterious about that old house. Mengatakan ada dalam bahasa Inggris, mungkin sering banyak menanyakan bagaimana caranya mengatakan ada. There itu menyatakan ada, diikuti oleh to be is apabila bendanya tunggal atau bendanya tak bisa dihitung. There is. Kalau bendanya lebih dari satu, tentu bisa dihitung menggunakan there are. There is something, ada sesuatu, mysterious, yang misterius, about, tentang, that old house. That mengatakan itu, kata penunjuk. Old adalah tua, adjektif, menerangkan kata house adalah kata benda atau noun. Kalimat ini dalam bentuk present tense, menggunakan to be is adalah to be bentuk pertama. Silakan Anda berlatih mengucapkan. There is something mysterious about that old house. Kalimat nomor 3. Dia sangat bersemangat tentang isu lingkungan. Dia sangat bersemangat. He is very passionate. Tentang, about, issues, lingkungan, environmental. He is very passionate about environmental issues. Kalimat ini menggunakan subjek he, subjek tunggal, dengan to be is bentuk pertama dalam kalimat present tense. Very passionate, sangat bersemangat. About, tentang, environmental issues. Issues adalah kata benda, artinya isu, diterangkan oleh environmental, lingkungan. Isu apakah itu? Itu pertanyaannya. Penjelasannya adalah isu lingkungan, sehingga kata lingkungan menerangkan kata isu. Silakan berlatih mengucapkan.
He is very passionate about environmental issues. Kalimat nomor 4. Saya tidak yakin tentang detail dari pertemuan itu. Saya tidak yakin. I am not sure. Tentang, about. Detail, the details. Dari pertemuan itu, of the meeting. I'm not sure about the details of the meeting. Mengatakan saya tidak yakin, I'm not sure. Dengan to be am dan not, mengatakan tidak, sure adalah kata sifat. I'm not sure about, tentang, the details, tentang detail-detail of the meeting, daripada pertemuan itu. Itulah penggunaan kata of, the details of the meeting, detail-detail daripada pertemuan itu. Kalimat ini dalam bentuk present tense yang berbentuk negatif, dengan to be am adalah to be bentuk pertama, kemudian not untuk membentuk kalimat negatif. Silakan Anda berlatih mengucapkan, I'm not sure about the details of the meeting. Kalimat nomor 5. Kami berbicara selama berjam-jam tentang rencana masa depan kami. Kami berbicara, we talked. Menggunakan kata kerja talked adalah kata kerja bentuk kedua. Selama berjam-jam, 4 hours. Tentang, about. Rencana masa depan kami, our future plans. We talked for hours about our future plans. Dengan subjek we artinya kami, talked artinya berbicara. Kata kerja talked, kata kerja bentuk kedua yang kita gunakan dalam kalimat past tense, menyatakan aktivitas itu sudah terjadi di saat yang telah lampau. 4 hours, selama berjam-jam. Dalam bahasa Inggris tidak ada kata ulang untuk menyatakan lebih dari satu, yaitu berjam-jam dengan menambahkan s pada kata hours. About our future plans juga terjadi pada kata plans berbentuk jamak yang artinya rencana-rencana. Silakan berlatih mengucapkan, we talked for hours about our future plans. Selanjutnya kita menggunakan kata above adalah preposition, artinya di atas. Kalimat nomor 6. Pesawat terbang di atas awan. Pesawat, the airplane. Terbang, flew, kata kerja bentuk kedua. Fly, kata kerja bentuk pertama. Nanti mana digunakan tergantung daripada waktu terjadinya kata kerja tersebut. Di atas, above. Awan, the clouds. The airplane flew above the clouds. Kata above digunakan untuk menunjukkan posisi pesawat terbang itu yang lebih tinggi dari awan, menggambarkan perbedaan ketinggian antara dua objek, yaitu pesawat terbang dengan awan. Menggunakan kata kerja flew, artinya terbang, ini adalah kata kerja bentuk kedua, berarti terbang itu sudah terjadi di saat yang telah lalu, dalam kalimat simple past tense. Silakan Anda berlatih mengucapkan, the airplane flew above the clouds. Kalimat nomor 7. Ada kipas langit-langit di atas meja makan. Ada kipas langit-langit. There is a ceiling fan. Di atas, above. Meja makan, the dining table. There is a ceiling fan above the dining table. Mengatakan ada untuk benda yang tunggal, yaitu kipas langit-langit, dengan to be is, there is, a, itu jumlah satu,
ceiling fan adalah kipas langit-langit. Kipas yang biasa dipasang di langit-langit. Above artinya di atas, the dining table, meja makan. Above di sini menunjukkan posisi kipas yang lebih tinggi daripada meja. Mengidentifikasikan letak kipas yang berada langsung di atasnya, namun tidak bersentuhan. Itulah penggunaan kata above. Silakan berlatih mengucapkan. There is a ceiling fan above the dining table. Kalimat nomor 8. Suhu di atas 30 derajat bisa menjadi tidak nyaman. Suhu, temperatures, di atas, above, 30 derajat, 30 degrees, bisa menjadi, can be, tidak nyaman, uncomfortable. Temperatures above 30 degrees can be uncomfortable. Subjeknya adalah temperatures, adalah suhu, kemudian above adalah preposition, menunjukkan letak. 30 degrees, 30 derajat, can be, bisa menjadi, uncomfortable, tidak nyaman. Above digunakan untuk menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari 30 derajat, menggambarkan kondisi di mana suhu lebih panas dari titik tertentu, yaitu 30 derajat itu. Kalimat ini dalam bentuk present tense dengan menggunakan can. Temperatures above 30 degrees itu adalah subjek, kemudian modal verb can, dan be, kemudian kata sifat uncomfortable. Silakan berlatih mengucapkan. Temperatures above 30 degrees can be uncomfortable. Kalimat nomor 9. Dia memiliki peringkat di atas saya di perusahaan. Dia memiliki peringkat. He ranks. Di atas, above. Saya, me, sebagai objek. Di perusahaan, in the company. He ranks above me in the company. Menggunakan subjek he, subjek orang ketiga tunggal, sehingga kata kerja rank ditambah s menjadi ranks dalam kalimat present tense. Kata kerja rank adalah kata kerja bentuk pertama. Above artinya di atas, me adalah saya sebagai objek, in the company, di perusahaan. Dalam konteks ini, above menunjukkan posisi hierarki atau jabatan yang lebih tinggi daripada pembicara, menyebut dirinya me, saya, bukan posisi fisik. Silakan berlatih mengucapkan. He ranks above me in the company. Kalimat nomor 10. Bintang-bintang terlihat di atas kita di langit malam. Bintang-bintang, the stars, terlihat, are visible, di atas kita, above us, di langit malam, in the night sky. The stars are visible above us in the night sky. The stars adalah bintang-bintang, kata stars adalah noun, kata benda berbentuk jamak, are visible, sehingga menggunakan to be are untuk benda jamak. Visible artinya terlihat, above di atas, us, kita, bentuk objek dari we, in the night sky, di langit malam. Kalimat ini dalam bentuk present tense menggunakan to be are adalah to be bentuk pertama. Above di sini menunjukkan posisi bintang yang berada di langit, lebih tinggi dari pengamat di permukaan tanah atau bumi. Silakan berlatih mengucapkan. The stars are visible above us in the night sky.
Rekan-rekan pembelajar bahasa Inggris, itulah tadi telah Anda ikuti dan telah Anda lakukan membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris menggunakan kata about, artinya tentang, dan kata above, artinya di atas. Ini perlu Anda lakukan, berlatih membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris menggunakan berbagai kosakata, karena itu terjadi ketika Anda berbicara bahasa Inggris. Sebelum Anda mengatakan sesuatu, Anda membuat kalimat-kalimatnya terlebih dahulu menggunakan berbagai kosakata. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi pada pembelajaran di video-video berikutnya.